Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudari sekalian? Senang sekali menyapa Anda semua. Semoga selalu sehat dan bahagia. Di video kali ini saya akan membahas tentang kurikulum berubah. Simak sampai akhir ya. Kita lihat dulu, kalau kita tanyakan cita-cita kepada anak didik kita di sekolah, maka beragam jawaban akan kita temukan. Tidak hanya yang bercita-cita sebagai dokter, tentara, pilot, guru, seperti hal yang kita dulu cita-citakan. Sekarang cita-cita menjadi lebih beragam dan bahkan belum terbayangkan oleh kita sebelumnya. Di antara mereka ada yang ingin menjadi ilustrator animasi kartun, menemukan software komputer, pengembangan aplikasi, atau bahkan content creator, YouTuber, dan gamers. Kita juga bisa membandingkan antara zaman kita dan zaman sekarang, bahwa kita dulu masih ingat kita belajar dan mengerjakan tugas itu dari referensi di perpustakaan, mencari referensi di perpustakaan. Sekarang berbagai buku bacaan dapat dijangkau oleh murid-murid kita melalui internet. Ini juga fakta bahwa di berbagai studi nasional maupun internasional menunjukkan bahwa Indonesia telah mengalami krisis pembelajaran, learning crisis yang cukup lama. Studi tersebut menunjukkan bahwa banyak dari anak-anak Indonesia tidak mampu memahami bacaan sederhana ataupun menerapkan konsep matematika dasar. Namun itu juga memperlihatkan kesenjangan pendidikan yang curam antara wilayah dan kelompok sosial di Indonesia. Keadaan ini juga diperburuk dengan merebaknya pandemi COVID-19 yang bisa disebut nantinya dengan learning loss. Berbagai isu-isu kesehatan, lingkungan, dan juga seperti isu ekonomi, bahwa sekarang bisa kita lihat bahwa mesin bisa menggantikan tenaga manusia. Itu isu-isu kekinian tersebut untuk satuan pendidikan menyiapkan pendidikan yang membantu murid menghadapi dunia yang penuh tantangan, sehingga kita perlu berubah karena zaman sudah berubah sejak kita dengan anak didik kita yang sekarang. Kurikulum merupakan pedoman penyelenggaraan untuk mencapai tujuan pembelajaran pendidikan tertentu. Kurikulum bersifat dinamis dan terus berkembang atau beradaptasi sesuai dengan konteks dan keadaan masa kini dan masa depan. Sehingga kurikulum ini perlu beradaptasi selalu, sehingga perubahan dimungkinkan. Kurikulum nasional perlu disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, karena memang kurikulum yang baik adalah sesuai dengan zamannya. Semua pihak tentu saja harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan murid sebagai rujukan pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk murid dan untuk murid. Nah, adapun perubahan kurikulum ini di Indonesia adalah menjadi kurikulum merdeka yang penerapannya berangsur-angsur. Kurikulum merdeka apa sih? Kurikulum merdeka adalah kurikulum yang pembelajaran intrakurikulernya beragam, di mana konten lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensinya. Guru memiliki keleluasaan juga untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik.
proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila. Atau P5, dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target pencapaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat dengan konteks mata pelajaran. Keunggulan kurikulum Merdeka yang pertama lebih sederhana karena fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. Belajar menjadi lebih mendalam, bermakna, dan tidak terburu-buru serta menyenangkan. Keunggulan yang kedua adalah lebih merdeka. Bagi peserta didik tidak ada program peminatan di SMA. Peserta didik juga bebas memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan inspirasinya. Guru mengajar sesuai dengan tahap pencapaian perkembangan peserta didik. Sekolah juga memiliki kewenangan untuk mengembangkan, mengelola kurikulum dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan peserta didik. Yang ketiga adalah lebih relevan dan interaktif melalui pembelajaran proyek, memberikan kesempatan lebih luas kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu lingkungan, kesehatan, dan lainnya untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Selain itu juga penerapan kurikulum Merdeka didukung oleh platform Merdeka Belajar bisa disingkat dengan PMM ya. Platform ini membantu guru mendapatkan referensi, inspirasi, dan pemahaman untuk menerapkan kurikulum Merdeka. Ini bisa masuk dengan akun pembelajaran Belajar ID dan dapat diakses melalui smartphone atau laptop, komputer, dan bahkan panduan implementasi kurikulum dan model pelatihan akan disediakan dalam flash disk bagi satuan pendidikan dan pendidik yang kesulitan untuk mengakses internet. Mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita tentang kurikulum yang berubah. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.